Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi ya dalam mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Nah, pada mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai materi konsep dasar asuhan persalinan ya. Konsep dasar asuhan persalinan ini nantinya adik-adik di rumah atau mahasiswa akan mempelajari mengenai apa itu persalinan, kemudian tanda dan gejala persalinan, kemudian macam-macam persalinan dan klasifikasi paritas ya, dan masih banyak lagi nantinya. Oke ya, nanti diharapkan adik-adik bisa fokus ya, nanti akan ada juga tanya jawab di akhir pertemuan kita, dan diharapkan nanti bagi yang tidak dimengerti bisa langsung ditanyakan di sini gitu ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama sekali kita ketahui dulu apa itu persalinan ya. Oke, kita baca ini ada persalinan menurut Prawiroharjo. Nah, persalinan menurut Prawiroharjo yaitu kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan ya. Cukup bulan di sini yaitu 37 minggu sampai dengan 42 minggu ya. Kemudian lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Nah, yang dikatakan persalinan adalah waktu kehamilan itu berkisar antara 37 minggu sampai dengan 42 minggu, kemudian lahir spontan ya. Artinya di sini lahir spontan tanpa buatan ya. Lahir spontan itu tanpa buatan, kemudian tanpa anjuran dan tanpa bantuan apapun ya. Kemudian lahir dalam waktu 18 jam ya. Jika lebih 18 jam maka harus dilakukan persalinan dengan bantuan, dengan anjuran. Kemudian lahir tanpa komplikasi baik itu pada bayi maupun pada janin ya. Itu dia definisi persalinan menurut Prawiroharjo. Nah, kemudian ada beberapa lagi istilah persalinan ya. Ini ada menurut Moore dan menurut Miles. Ya, kita baca persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir ya. Hasil konsepsi di sini yaitu yang dimasukkan adalah bayi dan plasenta. Nah, kemudian persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta, dan selanjutnya di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada kata-kata kontraksi uterus yang teratur. Jadi untuk adanya persalinan itu ini
Tunggu. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa pengertian persalinan. Yang pertama ada menurut Prawiro Harjo, persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu. Kemudian lahir spontan dengan presentasi kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam. Kemudian ada juga menurut Moore, yaitu persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir ya. Oke. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana atau apa saja macam-macam persalinan. Nah, persalinan itu menurut Prawiro Harjo itu ada 3, itu persalinan spontan, persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Ya. Nah, untuk persalinan spontan, yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu tersebut. Nah, di sini artinya kekuatan ibu itu sendiri yaitu adanya kontraksi uterus gitu ya. Kemudian persalinan buatan. Nah, persalinan buatan ini dikatakan persalinan buatan yaitu dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi forceps atau dilakukannya seksio cesaria gitu ya. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa melihat ada seorang ibu yang melahirkan secara seksio cesaria, itu dinamakan dengan persalinan buatan. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan persalinan anjuran. Nah, persalinan anjuran ini yaitu persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, ya, pemberian pitocin atau prostaglandin. Ya, ada kalanya persalinan itu membutuhkan pemecahan ketuban ya, atau kita sebut dengan amniotomi ya. Itu karena tidak terjadinya pecah ketuban dengan sendirinya sehingga harus dilakukan amniotomi. Nah, kemudian persalinan anjuran bisa juga dengan pemberian pitocin atau prostaglandin. Nah, di mana pitocin atau prostaglandin ini untuk merangsang kontraksi pada otot-otot uterus. Nah, dengan adanya kontraksi diharapkan bayi atau janin dan plasenta itu dapat segera dilahirkan. Kemudian kita masuk klasifikasi paritas atau partes ya. Jadi klasifikasi paritas ini ada 3. Yang pertama sekali ada primipara, kemudian multipara dan grande multipara ya. Jadi untuk primipara ini yang dikatakan dengan primipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak yang cukup besar untuk hidup di dunia luar, itu menurut Varney ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan primipara apabila nanti adik-adik mahasiswa menemukan seorang ibu ya yang akan melahirkan atau sudah melahirkan seorang anak ya, tetapi dia sudah besar, sudah lahir hidup ya. Itu dikatakan dengan primipara. Kemudian ada yang namanya multipara. Multipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak lebih dari 1 kali, ya, itu menurut Prawiro Harjo. Kemudian ada menurut Manuaba, yaitu wanita yang pernah melahirkan bayi viabel, ya, atau hidup beberapa kali. Nah, kemudian untuk ibu hamil, ya, gravida, multigravida adalah wanita yang sudah hamil 2 kali atau lebih. Nah, jadi multipara ini adalah seorang ibu yang sudah melahirkan seorang anak atau lebih, ya. Kemudian ciri berikutnya yaitu sudah melahirkan anak yang lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali, itu hidup, anaknya hidup. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan grande multipara.
Ya, grande multipara adalah wanita yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan. Gitu. Jadi grande multipara itu adalah ibu-ibu yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih, gitu ya. Ada ya zaman dahulu itu biasanya kalau ibu-ibu gitu atau pasangan suami istri itu memiliki anak itu lebih dari 5 gitu. Itu dikatakan dengan ibu grande multipara. Nah, kemudian kita lanjut ya. Persalinan berdasarkan umur kehamilan. Ya. Jadi untuk persalinan berdasarkan umur kehamilan itu ada yang dikatakan dengan abortus, kemudian ada partus immaturus, ada partus prematur, kemudian ada partus atau partus matur atau aterem, ya, atau dikatakan dengan partus matang. Kemudian ada partus postmatur atau serotinus, ya. Nah, kita pelajari dulu. Yang pertama sekali ada abortus. Nah, abortus definisinya adalah pengeluaran buah kehamilan atau hasil konsepsi sebelum kehamilan 22 minggu atau bayi dengan berat badan kurang dari 500 gram. Ya, jadi fokusnya adalah waktunya ya. Jadi yang dikatakan dengan abortus apabila si ibu itu mengeluarkan hasil konsepsi 22 minggu ya, kemudian bayinya itu kurang dari 500 gram. Ya, apabila lebih maka tidak bisa dikategorikan dengan abortus ya. Kemudian lanjut ada partus immaturus, yaitu pengeluaran buah kehamilan atau hasil konsepsi antara 22 minggu dan 28 minggu atau bayi dengan berat badan antara 500 gram dan 999 gram. Ya, jadi yang dikatakan dengan partus immaturus itu jaraknya atau usia kehamilan itu intervalnya antara 22 minggu sampai dengan 28 minggu. Kemudian berat badannya itu antara 500 gram sampai dengan 999 gram. Ya, apabila kurang dari itu atau lebih maka tidak dapat diklasifikasikan dalam partus immaturus. Nah, kemudian ada partus prematurus atau partus prematur ya. Sering ya kita dengar partus prematur. Nah, kalau partus prematur ini yaitu pengeluaran buah kehamilan antara 28 minggu dan 37 minggu atau bayi dengan berat badan antara 1000 gram dan 2499 gram. Nah, jadi yang dikatakan dengan partus prematur ini dia lahir jaraknya waktunya itu 28 minggu ya, antara 28 minggu sampai dengan 37 minggu. Kemudian berat badannya itu 1000 gram. 1000 gram sampai dengan 2499 gram. Kemudian ada yang namanya partus matur atau aterem. Nah, ini ya. Ini pengeluaran buah kehamilan antara 37 minggu sampai dengan 42 minggu atau bayi dengan berat badan 2500 gram atau lebih. Nah, pengeluaran bayi yang aterem itu yang sempurna atau yang matang itu dia usia kehamilannya 37 minggu sampai dengan 42 minggu gitu ya. Kemudian berat badan normalnya itu 2500 gram atau lebih. Ya, normalnya itu 2500 gram sampai dengan 4000 atau kalau dalam kilogram itu 2,5 kilo sampai dengan 4 kilo gitu ya. Jadi kalau dia di bawah itu di bawah dengan 2500 gram, kemudian di bawah 37 minggu itu digolongkan dalam partus prematur. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan partus postmatur atau serotinus. Nah,
partus ini yaitu pengeluaran buah kehamilannya setelah kehamilan 42 minggu ya, tanpa memandang berat badan janin. Jadi kalau misalnya usia kehamilan ibu sudah lebih dari 42 minggu, itu bisa dikatakan dengan usia atau partus postmatur ya, tanpa memandang berat badan janin gitu ya. Jadi itu untuk perbedaan yang mendasar untuk mengklasifikasikan partus menurut berdasarkan umur itu kita harus lihat bagaimana usia kehamilannya, kemudian bagaimana atau berapa berat badan janin ya. Paham ya sampai di sini? Kemudian kita masuk ke dalam sebab-sebab persalinan atau sebab-sebab mulainya persalinan ya. Nah, sebab-sebab persalinan ini ada beberapa faktor atau ada beberapa sebab. Yang pertama sekali ada penurunan kadar progesteron ya. Kemudian ada teori oksitosin, kemudian ada keregangan otot-otot, kemudian ada pengaruh janin, dan ada teori prostaglandin ya. Jadi kita pelajari terlebih dahulu satu-satu. Yang pertama sekali ada penurunan kadar progesteron. Penurunan kadar progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Sebaliknya, estrogen meninggikan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen dalam darah. Tetapi pada akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga timbulnya HIS ya. Jadi maksudnya seperti ini. Pada masa kehamilan hormon progesteron dan oksitosin itu dia sama ya, kadarnya itu sama, tetapi pada saat 1-2 minggu sebelum persalinan itu terjadi penurunan kadar progesteron ya. Seperti yang kita ketahui bahwa progesteron itu tugasnya adalah untuk menimbulkan relaksasi otot-otot uterus ya, sedangkan oksitosin itu kebalikannya. Kalau oksitosin itu tugasnya adalah untuk merangsang kontraksi pada uterus. Nah, apa yang terjadi ketika progesteron itu menurun, maka rahim itu lebih condong untuk melakukan kontraksi uterus. Karena yang ada di progesteron itu sudah tidak ada lagi, sudah terjadi penurunan ya. Bukan tidak ada lagi, tetapi sudah mengalami penurunan. Jadi yang lebih banyak berfungsi adalah hormon oksitosin gitu ya. Sehingga dengan timbulnya kontraksi uterus merangsang bayi untuk keluar seperti itu ya. Kemudian ada teori oksitosin. Nah, teori oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Nah, gitu juga ya. Jadi teori oksitosin ini dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior. Nah, itu jadi pada akhir kehamilan 1-2 minggu sebelum persalinan itu oksitosin itu akan meningkat ya. Seperti kita tadi bahas bahwa oksitosin itu fungsinya untuk membuat kontraksi pada otot-otot uterus. Nah, kalau dia meningkat, maka terjadilah peningkatan pada kontraksi otot-otot rahim ibu ya. Jika uterus terus berkontraksi, itu akan ada namanya kontraksi Braxton Hicks ya, untuk mengeluarkan isi atau hasil konsepsi, yaitu janin dan plasenta. Nah, kemudian ada teori keregangan otot-otot. Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu ya. Setelah melewati batas tertentu terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Seperti halnya dengan bladder dan lambung bila dindingnya tergang oleh isi
yang bertambah maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan makin tegang otot-otot dan otot-otot rahim makin rentan. Ya. Oke. Jadi di sini maksudnya bahwa otot rahim itu mempunyai kemampuan untuk meregang, ya, tetapi masih mempunyai batas, ya, masih misalnya ini otot rahim, dia mempunyai batas tertentu untuk isi di dalamnya. Jadi ketika otot rahim itu sudah meregang, atau isi di dalamnya itu sudah melampaui batas, maka dia akan merangsang otot uterus untuk mengeluarkan isinya. Itu hasil konsepsi itu, yaitu janin dan plasenta. Ya, baik, untuk materi berikutnya kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini, ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal computer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan.
Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Baik, untuk sebab-sebab mulainya persalinan, kita lanjut lagi ya. Ada yaitu pengaruh janin, itu ada sebab atau faktor dari pengaruh janin. Nah, hipofise dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan karena pada anencephalus kehamilan sering lebih lama dari biasa karena tidak terbentuk hipotalamus ya. Teori ini timbul karena adanya suatu penelitian yang membandingkan antara persalinan dengan bayi anencephalus dan bayi yang melahirkan dengan normal ya. Bayi anencephalus itu adalah bayi yang lahir tanpa tengkorak kepala. Nah, ternyata bayi yang melahirkan dengan normal atau ada tengkorak kepalanya itu lebih kehamilannya itu akan lebih cepat atau normal. Sedangkan dengan bayi lahir tanpa tengkorak kepala atau bayi anencephalus ini usia kehamilannya itu lebih lama karena tidak ada dari pengaruh janin atau tidak ada dorongan dari janinnya itu sendiri. Nah, kemudian ada teori prostaglandin ya. Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh DESI 2.
prostaglandin yang dihasilkan oleh DSI-2 diduga menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena. Ya, jadi prostaglandin ini itu fungsinya juga sama seperti oksitosin, yaitu merangsang atau membuat otot-otot uterus itu berkontraksi, ya. Jadi sehingga dengan adanya kontraksi itu membuat hasil konsepsi dapat segera lahir melalui jalan lahir. Nah, kemudian kita masuk untuk mempelajari bagaimana tanda dan gejala persalinan, ya. Untuk tanda-tanda persalinan sudah dekat itu ada 6, ya. Yang pertama lightening, kemudian polikasuria, kemudian false labor, kemudian perubahan pada cervix, energi spot, kemudian gastrointestinal upset. Nah, yang pertama sekali kita pelajari apa itu lightening. Nah, beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa berjalan sedikit lebih sukar dan sering diganggu oleh perasaan nyeri pada anggota bawah. Ya, jadi lightening ini adalah perasaan nyeri pada bagian bawah perut ibu. Ya, jadi ibu 1 sampai dengan 2 minggu sebelum persalinan itu akan merasakan susah berjalan gitu ya, mudah lelah, dan yang akan terasa nyeri di bawah perut ibu. Kemudian polikasuria, yaitu pada akhir bulan ke-9 hasil pemeriksaan didapatkan epigastrium kendor, fundus uteri lebih rendah daripada kedudukannya, dan kepala janin sudah mulai masuk ke dalam pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing yang disebut dengan polakisuria. Ya, itu ya. Jadi itu dia sebabnya kenapa ibu yang mau melahirkan atau sudah mendekati persalinan itu sering buang air kecil atau BAK, ya, karena itu tadi bahwa si janin itu sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul, sehingga yang terjadi adalah janin itu menekan kandung kemih atau kandung kencing si ibu. Makanya kandung kemih itu akan terasa sempit sehingga si ibu merasa ingin selalu buang air kecil. Kemudian first labor itu 3 atau 4 minggu sebelum persalinan, calon ibu diganggu oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi Braxton His, ya. Nah, untuk sifat dari his palsu ini itu yang pertama, nyeri yang hanya terasa di bagian bawah perut atau di perut bagian bawah ibu, ya. Jadi kalau untuk his palsu itu biasanya ibu akan mengalami biasanya ibu akan mengalami sakit atau nyeri di bagian bawah perut, dan itu bisa menjalar sampai dengan ke punggung. Kemudian tidak teratur, ya. Kalau his yang sebenarnya atau his asli itu dia teratur. Jadi semakin lama semakin kuat, seperti itu, ya. Kemudian contohnya juga misalnya hisnya terjadi di pukul 3, ya. Kemudian di pukul 4 itu atau jam 4 itu bisa hilang, kemudian akan timbul lagi 2 jam kemudian. Nah, itu yang dikatakan dengan tidak teratur, ya. Itu adalah his palsu. Nah, kemudian lamanya his pendek, tidak bertambah kuat dengan majunya waktu, dan bila dibawa jalan malah sering berkurang, gitu. Jadi kalau his asli itu lamanya semakin lama itu semakin panjang, kemudian bertambah kuat, dan apabila dibawa jalan itu tidak berkurang, malahan dia semakin sakit, seperti itu. Nah, kalau beda ya dengan his palsu, lama hisnya pendek, kemudian tidak bertambah kuat dengan bertambahnya waktu atau majunya waktu.
kemudian bila dibawa jalan itu bisa saja hilang, ya. Kemudian tidak ada pengaruh pada pendataran atau pembukaan serviks, ya. Jadi tidak ada pengaruh pada dilatasi serviks. Ya, kenapa? Karena itu tadi hisnya tidak teratur, kemudian lama hisnya itu tidak semakin lama tidak semakin panjang dan bisa saja berkurang. Maka itu tidak berpengaruh terhadap penipisan serviks. Kemudian tanda dan gejala berikutnya yaitu adanya perubahan pada serviks, ya. Pada akhir bulan ke-9, hasil pemeriksaan serviks menunjukkan bahwa serviks yang tadinya tertutup, panjang dan kurang lunak, kemudian menjadi lebih lembut, dan beberapa menunjukkan telah terjadi pembukaan dan penipisan. Perubahan ini berbeda untuk masing-masing ibu. Misalnya pada multipara sudah terjadi pembukaan 2 cm, namun pada primipara sebagian besar masih dalam keadaan tertutup, ya. Jadi yang membuat perubahan pada serviks ini salah satunya adalah peran dari hormon oksitosin, ya. Ada juga hormon prostaglandin, yaitu tugas dari kedua hormon ini adalah membuat otot-otot uterus itu berkontraksi sehingga terjadilah perubahan pada serviks, yaitu terjadi dilatasi, ya. Dilatasi itu adalah penipisan pada serviks sehingga serviks itu terlihat membuka, ya. Nah, perubahan pada serviks ini dapat kita lihat atau dapat kita amati dengan cara melakukan pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam yang dilakukan adalah pemeriksaan dengan 2 jari atau sering kita namai atau sering kita sebut dengan pemeriksaan VT. VT ini adalah pemeriksaan vaginal touch, ya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa kalau ibu-ibu nanti sudah mengalami kontraksi, ya, itu pembukaannya kita akan mengetahui apakah dia pembukaan 2, pembukaan 3, 4, itu dengan pemeriksaan dengan 2 jari. Ya, kemudian ada energi spot. Beberapa ibu akan mengalami peningkatan energi kira-kira 24 sampai 28 jam sebelum persalinan dimulai. Setelah beberapa hari sebelumnya merasa kelelahan fisik karena tuanya kehamilan, maka ibu mendapati suatu hari sebelum persalinan dengan energi yang penuh. Nah, di akhir kehamilan itu ibu ibu hamil itu akan mengalami seperti kelelahan, ya, yang kita bahas tadi bahwa karena berat badannya bertambah, kemudian adanya janin, ya. Jadi si ibu itu sering sekali merasa kelelahan. Tetapi ada suatu hari yang hari di mana mendekati persalinan, ya, hari sangat dekat dengan hari persalinan, si ibu tersebut merasa seperti mengalami atau merasa adanya peningkatan energi, ya. Nah, itu supaya apa? Supaya ibu dapat mempersiapkan kekuatan atau tenaga untuk bersalin. Kemudian gastrointestinal upset, itu beberapa ibu mungkin akan mengalami tanda-tanda seperti diare, obstipasi, mual dan muntah karena efek penurunan hormon terhadap sistem pencernaan. Nah, kemudian kita mempelajari tanda-tanda persalinan, ya. Tanda-tanda persalinan ada 3. Yang pertama timbulnya kontraksi pada uterus, penipisan dan pembukaan serviks, kemudian adanya bloody show, ya. Pertama sekali kita bahas mengenai penipisan dan pembukaan pada serviks. Penipisan dan pembukaan serviks ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dan darah sebagai tanda pemula, ya. Jadi pada ibu-ibu yang akan bersalin itu akan terjadi penipisan dan pembukaan serviks. Kenapa terjadi pembukaan? Karena itu tadi bahwa pada kehamilan di akhir kehamilan 1 sampai 2 minggu sebelum persalinan itu meningkatnya hormon oksitosin, kemudian progesteron itu menurun sehingga
terjadilah penipisan pada serviks atau dikatakan dengan dilatasi serviks. Nah, karena penipisan itu, maka terjadilah pembukaan pada serviks ibu hamil ya. Kemudian ada bloody show. Bloody show adalah lendir disertai darah dari jalan lahir ya. Jadi lendir disertai dengan darah ya, jangan kebalik, bukan darah disertai dengan lendir, tetapi lendir disertai dengan darah ya yang keluar dari jalan lahir. Artinya darahnya sedikit, hanya sedikit saja gitu ya, seperti flek. Nah, dengan pendataran dan pembukaan, lendir dari kanalis cervicalis keluar disertai dengan sedikit darah ya. Pendarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim atau sering kita sebut dengan SBR, hingga beberapa kapilar darah terputus. Kemudian prematur rupture of membran ya, merupakan keluarnya cairan darah ya dengan sekonyong-konyong ya, dengan banyak, maksudnya dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek ya. Jadi karena adanya ketubannya itu pecah, kemudian selaputnya janin robek, maka akan keluar darah-darah ya dari hasil ketuban yang pecah itu. Kemudian ketuban biasanya pecah kalau pembukaan lengkap atau hampir lengkap, dan dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang lambat sekali ya. Jadi maksudnya tanda yang paling akhir dari tanda-tanda bersalin. Kemudian his persalinan ya. Kita harus tahu bagaimana his persalinan yang sebenarnya. Tadi kita sudah pelajari bagaimana yang dikatakan dengan his palsu ya. His persalinan yaitu timbulnya akan menyebabkan timbulnya kontraksi uterus. Biasanya juga disebut dengan his persalinan, yaitu his pembukaan yang mempunyai sifat sebagai berikut ini. Nah, sifat-sifat dari his persalinan ini ada 6. Yang pertama sekali sifatnya nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian bawah ya. Jadi kalau misalnya dia his persalinan, itu tandanya dia nyerinya bukan hanya di bagian perut bawah saja, tetapi melingkar dari punggung kemudian memancar ke perut bagian depan. Kemudian pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan ya. Pinggang si ibu itu akan terasa sakit dan sakitnya itu akan menjalar ke depan. Kemudian sifatnya teratur ya, interval yaitu makin lama makin pendek dan kekuatannya makin besar ya. Kemudian mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan serviks. Jadi karena sakitnya itu semakin lama semakin teratur atau semakin meningkat, kemudian panjang atau lama hisnya itu semakin lama waktunya semakin panjang, itu akan mengakibatkan pada pembukaan serviks ya. Ya, pembukaan serviks itu disebabkan karena adanya pendataran atau dilatasi pada serviks. Kemudian makin beraktivitas, ibu akan menambah kekuatan kontraksi ya. Kebalikan ya, kalau tadi kita pelajari bahwa his palsu itu bisa saja hilang karena adanya mobilisasi ya, atau aktivitas dari ibu hamil itu. Kemudian kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks. Frekuensinya itu minimal 2 kali dalam 10 menit. Jadi itu akan meningkat. Minimalnya 2 kali dalam 10 menit sampai bisa saja 4 kali dalam waktu 10 menit. Kontraksi yang terjadi dapat menyebabkan pendataran, penipisan, dan pembukaan serviks. Nah, karena kontraksi atau his bersalin itu
semakin lama semakin meningkat, kemudian teratur, itu akan berpengaruh terhadap pembukaan serviks ya. Karena kenapa? Karena serviks itu terus membuka, terus terjadi dilatasi ya. Itu tanda-tanda dari his persalinan atau his asli ya, bukan his palsu. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan persalinan. Nah, tahapan persalinan ini ada 4 kala. Yang pertama kala 1, kemudian ada kala 2, ada kala 3, dan ada kala 4. Ya. Nah, kala 1 ini ada dibagi 2. Yang pertama fase laten, kemudian fase aktif. Ya. Kala 1 itu perubahan serviks yang cepat dan diakhiri dengan dilatasi serviks yang komplit. Nah, jadi kala 1 ini dimulai dengan adanya his, ya, adanya his sampai dengan pembukaannya lengkap atau dilatasinya itu sampai 10 cm, ya. Yang dimana pembukaan ini dapat kita raba atau kita lihat atau kita periksa dengan cara pemeriksaan dalam, ya, pemeriksaan vaginal touch. Baik, kita lanjutkan ya setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas Ubudiya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiya Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik join or start a meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Baik, kita lanjut ya di sesi 3. Dari sesi 3 ini dipersilakan untuk adik-adik mahasiswa untuk bertanya ya. Jika ada tadi mengenai materi yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya. Ada yang bertanya? Cari Bu. Ya.
Silahkan Etari. Tujuan dari manajemen aktif skala 3. Ini bisa diulangi pertanyaannya? Apa tujuan dari manajemen aktif skala 3, Bu? Ini pertanyaan dari Etari, yaitu apa kegunaan dari manajemen aktif skala 3 ya. Manajemen aktif skala 3 itu yang pertama sekali yaitu pemberian oksitosin, kemudian peregangan tali pusat terkendali, dan masase fundus uteri ya. Jadi fungsi dari atau kegunaan dari manajemen aktif skala 3 atau kita sering singkat dengan MAK3 ini adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang efektif ya. Jadi setelah persalinan pun, setelah bayinya lahir itu tetap kita perlukan kontraksi uterus yang baik ya. Makanya itu kita melakukan MAK3. Nah, untuk apa kontraksi uterus itu? Jadi di kala 3 ini itu tidak boleh lebih dari 30 menit ya. Ditakutkan nanti apabila tidak lahir plasenta kurang dari 30 menit itu akan terjadi pendarahan ya. Maka itu kita sebagai seorang bidan nantinya harus melakukan MAK3, yaitu yang pertama melakukan injeksi oksitosin ya sebanyak 10 unit. Kemudian apabila sudah ada tanda-tanda kelahiran plasenta ya, tanda-tanda kelahiran plasenta yang pertama adanya semburan darah, kemudian pemanjangan tali pusat. Nah, apabila itu sudah ada maka dilakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, kemudian setelah itu tetap kita lakukan masase fundus uteri. Untuk apa? Untuk tetap uterus itu supaya tetap berkontraksi gitu ya. Gimana Etari, sudah paham? Paham ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Rewi. Ya Bu, saya ingin menanyakan bagaimana kita melihat sudah ada penipisan atau pembukaan serviks? Ya, pertanyaan dari Rewi, bagaimana kita melihat sudah ada penipisan dan pembukaan pada serviks ya. Jadi penipisan dan pembukaan pada serviks itu bisa kita lakukan atau kita periksa dengan memasukkan dua jari atau sering kita sebut dengan VT. VT itu kepanjangannya vaginal touch ya. Sudah dipelajari belum? Sudah dipelajari VT? Belum. Di praktek persalinan kalian akan mempelajari bagaimana itu VT ya, melakukan pemeriksaan dalam. Nah, itu adalah caranya untuk kita mengetahui apakah sudah terjadi penipisan atau pembukaan serviks. Seperti itu. Paham Rewi? Paham Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Bu. Ya, silahkan Ulia. Bagaimana membedakan his palsu dan his asli, Bu? Ya, bagaimana cara membedakan his palsu dan his asli ya? Jadi cara membedakannya itu kita tadi sudah bahas kalau his palsu itu sifatnya
tidak teratur. Misalnya terjadi di jam 3 nih, jam 3 dia terjadi kontraksi, kemudian bisa hilang 2 jam berikutnya, kemudian terjadi lagi 2 jam berikutnya. Nah, kalau his asli dia semakin lama semakin meningkat, nggak akan hilang. Jadi kalau jam 2 dia mengalami kontraksi atau his, jam semakin lama itu semakin meningkat terus. Semakin lama semakin panjang waktunya. Kemudian dia sifatnya itu tidak berpengaruh terhadap dilatasi ya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang datang nih ke BPS atau ke klinik ya, uh, terjadi ibu itu sakit di bawah bagian perut gitu kan. Itu kita kan melihat nih apakah sudah terjadi pembukaan. Tetapi pada saat kita melakukan pemeriksaan itu tidak terjadi penipisan pada atau pembukaan pada serviks ibu. Seperti itu, Ulia, bisa dipahami? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Desi, Bu. Ya, siapa? Silakan, Dara. Desi, Dara ini bertanya, Bu, tentang persalinan. Contoh dari tentang persalinan yang 3 tadi, Bu. Contohnya itu. Bisa lebih jelas lagi, Dara, pertanyaannya? Contohnya. Berikan contoh tentang persalinan, Bu. Mungkin maksudnya persalinan itu kan ada 3 ya, spontan, Ya, anjuran, kemudian buatan itu ya. Ya, Bu. Mohon maaf, Bu, nggak kedengaran. Ya, Bu. Akhir dengan sendirinya gitu. Tidak perlu bantuan dari oksitosin gitu, tidak perlu diberikan pitocin, tidak perlu forceps ya, tidak perlu dilakukan seksio sesaria atau SC. Nah, kemudian persalinan buatan. Persalinan buatan itu yaitu menggunakan alat, bisa forceps, kemudian bisa dengan operasi SC atau seksio sesar. Kemudian persalinan anjuran, itu persalinan misalnya pada ketuban yang tidak pecah, gitu kan, sehingga harus dilakukan amniotomi. Amniotomi itu adalah melakukan pemecahan ketuban, gitu. Kemudian bisa juga persalinan yang tidak mengalami kontraksi uterus dengan baik, sehingga perlu dirangsang uterusnya ya agar berkontraksi. Itu diberikan obat pitocin atau prostaglandin. Seperti itu. Paham, Dara? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Rewi? Desi? Ibu menanyakan, Bu. Kan waktu ibu-ibu bersalin kan janinnya kan sudah lahir dan apalagi uterusnya kan udah itu. Tapi kenapa ya, Bu? Perut ibu itu enggak langsung kempes gitu, Bu. Pertanyaan dari Desi, kenapa kalau kan kalau janinnya sudah keluar, tapi perut ibu kenapa nggak langsung kembali ke bentuk semula ya? Jadi gini, kan uterus itu dia mempunyai rongga gitu kan ya. Jadi si bayi di dalamnya kan ada janin dan plasenta ya. Walaupun plasentanya sudah keluar, tetapi kan dia nggak langsung ke bentuk semula. Ya, karena dia ada prosesnya, nggak langsung balon aja gitu ya, di balon misalnya. Jadi ada isinya gitu, ada di dalamnya. Tapi kan kalau kita kempes kan dia juga nggak langsung kembali ke bentuk semula, pasti ada prosesnya gitu ya kan. Itu yang menyebabkan uterus ibu nggak langsung kecil. Tuh.
Ada lagi? Hah? Baik ya, nggak ada lagi yang bertanya, jadi Ibu anggap semuanya sudah bisa untuk materi ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana psikologis ibu pada masa persalinan ya. Jadi nanti diulang-ulangi lagi mata kuliah pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah dan juga mahasiswa dapat ilmu yang bermanfaat ya. Baik, di pertemuan kita pada hari ini kita padahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain.